Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang beriman, kita harus menyikapi harta dan kekayaan sebagai suatu bentuk nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sudah seharusnya kita menjadikan harta dan kekayaan sebagai sarana untuk bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang yang sudah tua merasa tetap muda dalam dua hal, cintanya pada dunia dan panjangnya harapan angan-angan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis sahih lainnya, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semakin tua umur anak Adam, semakin besar pula dua sifatnya, yaitu cinta dunia dan panjang umur, keinginan untuk panjang umur. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan terhadap harta dan materi dunia yang berlebihan hanya akan membuat kita sengsara. Mengapa banyak di antara kita yang celaka karena harta? Ya, karena banyak di antara kita yang salah dalam menyikapi harta yang ada, menjadikan harta sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Kita menganggap harta yang ada pada kita merupakan hak milik kita. Alhasil, saat kita kehilangan harta tersebut, kita menyesali dan terpuruk karenanya. Padahal hakikat harta yang sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berhak menitipkan dan mengambilnya kapan saja dia mau. Jika kita sudah bisa menganggap harta sebagai barang titipan, maka hidup kita akan tenang. Jiwa kita tidak akan pernah diperbudak oleh harta. Meskipun harta memiliki nilai dari sisi materi, tapi dalam Islam harta tidak pernah dijadikan sebagai alat pengukur kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Justru keimanan, amal-amal soleh, akhlak karimah, budi pekerti yang jujur, dan santun merupakan perkara-perkara yang jauh lebih bernilai daripada harta benda. Allah berfirman dalam surat Saba ayat ke-37, "Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga." Oleh karenanya, diperlukan kecerdasan dalam menyikapi harta dan kekayaan yang kita miliki. Sebagai muslim, kita harus taat pada semua aturan dan hukum Islam terkait dengan harta dan kekayaan, dan kita harus menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri, membuat kita makin pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita makin peka terhadap sesama. Sahabat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan harta kepada kita, maka kita harus mendistribusikan sebagian harta yang ada pada kita untuk berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Makin cerdas diri kita dalam memanfaatkan harta yang kita miliki, maka makin berkah pula harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Syukur akan melipat gandakan nikmat, sedangkan kufur hanya akan membuat rezeki kita jauh dari keberkahan dan memancing murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.